Sahabat metode jari yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan ya tentang praktek harf jar ya. Saat ini kita praktek harf jar langsung pada ayat Al-Qur'an. Silakan dilihat surat Al-Fatihah, Al-Fatihah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ke ayat Bismillahirrahmanirrahim, kita analisa dari kata pertama, bismi. Kata bismi ini seperti hanya satu kata, seperti hanya satu komponen. Padahal, sahabat sekalian, kalau bismi ini diurai, dia ada berapa komponen, sahabat sekalian? Satu atau dua? Ya, betul. Ada dua komponen. Dua komponennya apa saja? Baik, kita urai sekarang. Ada bi, ya, ada bi, harf bi. Satu kata bi, tapi ini kategorinya harf, ya, dianggap satu kata ini, bi ini. Satu huruf, tapi dianggap sebagai sebuah kata, karena dia adalah harf, ya, harf. Kemudian bi ditambah apa ini? Nah, ditambah ismun. Ismun, ya, bi ditambah ismun, jadilah bismi. Jadilah bismi. Sampai sini saya yakin sahabat ada yang bertanya tentang bismi ini. Banyak yang ditanyakan. Ismun juga bisa jadi. Baik, kita tunda dulu ya pertanyaannya. Kita lanjutkan dulu. Bi-nya apa? Bi-nya itu adalah harf jar. Harf jar artinya apa? Dengan. Artinya itu dengan. Coba kita panggil harf jar. 1, 2, 3. Min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, kali. Ada 9. Berarti bi itu ke 7. Bi dengan. Kaidahnya adalah harf jar itu pasti bergandeng dengan kata benda. Pasti bergandeng dengan kata benda. Sehingga ismun itu pasti kata benda. Tanpa tahu arti. Pasti kata benda. Ismun adalah isim, ya, bukan fiil, ya. Artinya apa? Artinya nama. Berarti bi dengan ismun artinya dengan nama. Jadilah bismi. Dengan nama. Bismi dengan nama. Saya yakin, sekali lagi, sahabat sekalian, ada pertanyaan. Yang pertama aja. Ini kan ismun. Ada hamzah ini. Kok tiba-tiba hamzahnya hilang? Ya, kok tiba-tiba huruf hamzahnya hilang? Jadi bismi. Ada apa ini? Mengapa huruf hamzah hilang? Hamzah yang mana? Hamzah yang asalnya ada di kata ismun. Nah, mengapa hamzah ini hilang? Itu sebetulnya di luar ilmu nahwu dan sorof. Di luar ilmu nahwu sorof. Wilayahnya apa ini? Wilayahnya ilmu tafsir. Wilayahnya ilmu tafsir. Karena untuk bisa memahami Al-Quran, nahwu sorof itu belum cukup. Baru dua ilmu dasar. Nahwu sorof. Untuk menjawab hamzah ini mengapa hilang, nahwu sorof tidak bisa mengurai. Wilayahnya itu sudah wilayah ilmu tafsir. Jadi tunda dulu saja, ya. Bahwa di sini ada hamzah yang hilang. Hikmahnya apa? Ternyata untuk kata bismi saja ada yang tersirat. Ada makna yang tersirat. Ini dengan hilangnya bismi saja sudah ada yang tersirat, ya. Itu yang pertama, sahabat sekalian. Yang pertama, ya, hamzahnya hilang. Yang kedua, ini kan ismun. Domahnya dulu, ya. Ini domah kan? Domah tanwin, ya. Domahnya dulu. Kita lihat domahnya. Kenapa sekarang jadi kasroh? Kenapa jadi kasroh? Itulah pengaruh dari harf jar. Jadi itulah kenapa bismi ini jadi kasroh padahal asalnya domah. Itulah pengaruh harf jar. Harf jar itu menyebabkan isim, ya, kata benda yang menempel dengannya itu harokannya berubah. Harokannya berubah kasroh. Nanti di dalam pelajaran i'rab, catat saja di dalam i'rab, ya, ada sebutannya untuk kasroh itu. Ya, ada sebutannya, ya. Sebutannya ada nanti, ya. Kalau mau diperkenalkan sekarang ini sebutannya majrur saja. Catat saja majrur, ya. Makanya ada istilah jar majrur, ya. Ada istilah jar majrur. Nanti pada
pelajaran i'rab ya diurainya. Sekarang cukup gitu saja dulu, ada jar majur. Jar majur itu kasroh ya. Salah satu cirinya kasroh. Baik. Itu yang kedua pertanyaannya. Satu, pertanyaannya hamzahnya ini mengapa hilang, itu wilayah ilmu tafsir. Yang kedua, mengapa ini domah jadi kasroh? Nah itu mah karena harf jar, pengaruh harf jar. Yang ketiga pertanyaannya, kenapa ini tanwinnya hilang? Kenapa ini tanwinnya hilang? Ini jadi bukan bismin. Bukan bismin ya. Ini tanwinnya hilang. Kenapa jadi bismi bukan bismin? Catat saja pertanyaan ketiga ini. Tanwinnya hilang. Nanti ketemu pada pelajaran idofat. Catat saja. Tanwinnya hilang ini ada pada idofat. Catat saja dulu. Catat ya. Catat saja ini wilayahnya masih dalam ilmu nahwu sorof, nanti pelajaran kesekian ya. Ada idofat ya. Ada pada pelajaran idofat ya. Pelajaran sekarang karena baru pertemuan pertama bahwa bi itu harf jar pasti digandeng dengan isim dengan kata benda. Ternyata di sini kata bendanya adalah ismut ya. Jadilah bismi. Jadilah bismi ya. Seperti ini sahabat sekalian ya. Semoga bisa difahami ya bahwa ada harf jar yang jumlahnya 9 itu salah satunya bi dan pasti bergandeng dengan kata benda. Kata bendanya bisa pakai tanwin, bisa pakai alif lam. Tergantung ya. Kata bendanya kalau tidak pakai alif lam berarti tanwin. Kalau tidak tanwin pasti alif lam. Ismun tidak pakai alif lam itu tanwin. Ya, tanwin. Kenapa tanwin hilang? Nanti lihat pelajaran idofat ya. Tetap semangat sahabat sekalian. Metode jari semudah zikrullah. Amin ya rabbal alamin.